Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI, pimpinan DPD RI, Saudara Menteri beserta jajaran yang kami hormati dan juga dari hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah RUU HKPD. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hadirin yang kami hormati, dalam menyikapi hasil pembicaraan atas rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Fraksi PKS berpendapat bahwa hasil pembahasan rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah RUU HKPD seharusnya sebagai bagian penting untuk merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 18A ayat 2 UUD 1945 di mana hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya secara umum, hasil pembahasan RUU HKPD belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar tersebut. 2. Penyusunan undang-undang ini seharusnya juga sebagai upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah berjalan selama ini. Hasil pembahasan RUU HKPD seharusnya dapat meyakinkan untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kesejahteraan, kehidupan, dan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan publik agar kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan belum tercapai. Harus diakui bahwa anggaran TKDD sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, sehingga perlu pemikiran dan pembicaraan lebih mendalam. Secara umum, hasil pembahasan RUU HKPD belum meyakinkan untuk mencapai tujuan perbaikan tersebut. 3. Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang adil dan selaras guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, fraksi PKS sejak awal telah berpandangan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berdasarkan pada 7 aspek utama, yaitu 1. Memperkuat desentralisasi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 2. Meningkatkan aspek keadilan dalam hubungan pusat daerah dan rakyat. 3. Meningkatkan aspek keselarasan dalam sistem keuangan nasional. 4. Mengembangkan sistem pajak daerah yang berkeadilan. 5. Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. 6. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. 7. Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal. Keempat, fraksi PKS berpendapat bahwa secara umum RUU HKPD cenderung memperkuat arah resentralisasi dan mereduksi semangat desentralisasi. Beberapa contoh arah menguatnya resentralisasi yang mereduksi semangat desentralisasi itu adalah RUU HKPD pasal 169 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mengendalikan APBD dalam 3 kondisi, yaitu penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. 2. Penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah. Dan 3. Pengendalian dalam kondisi darurat.
Ketentuan ini menyebabkan daerah tidak bebas dalam mengelola fiskalnya sehingga hilangnya semangat reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal. Selain itu, program-program daerah juga bisa diarahkan untuk sejalan dengan PSN sehingga daerah berpotensi tidak dapat berinovasi. Hal itu juga terlihat dari alokasi DAK yang salah satunya ditujukan untuk pemenuhan target layanan yang menjadi prioritas nasional. Faktanya, tidak semua prioritas nasional sejalan dengan kebutuhan daerah. 5. Hasil pembahasan RUU HKPD juga belum menjawab masalah besar terkait dengan kesenjangan kemandirian fiskal daerah. Sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan tingkat kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerah sendiri ternyata belum merata. Catatan BPK menunjukkan 443 pemerintah daerah atau 80,7% dari 503 Pemda belum masuk kategori mandiri dari sisi fiskal. Sedangkan sebanyak 468 Pemda atau 93,04% tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013. Hasil pembahasan RUU HKPD belum berhasil memberikan forum yang lebih baik dan adil bagi daerah seperti pada DBH sumber daya alam. Misalnya, pasal 115 ayat 4 DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi, di mana daerah provinsi penghasil hanya menerima 40%. Porsi tersebut tidak berubah dari level yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Juga terkait dengan daerah penghasil perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber devisa terbesar. Kelapa sawit menjadi sektor yang paling penting untuk terhadap output, penyerapan tenaga kerja, dan isu lingkungan. Luas perkebunan kelapa sawit mencapai 14 juta hektar dengan produksi CPO sekitar 50 juta ton. Sebagai produsen terbesar di dunia, Indonesia gagal memberikan kesejahteraan bagi daerah penghasil. Provinsi-provinsi penghasil kelapa sawit memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kemiskinan nasional seperti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, dan Bengkulu. Selanjutnya, banyak kasus di daerah bahwa realisasi DBH justru jauh dari level yang ditetapkan oleh regulasi. Hal ini semakin memberikan ketidakpastian terhadap penerimaan daerah. DBH sektor pariwisata seharusnya juga dapat lebih dioptimalkan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan destinasi wisata yang menjanjikan. 6. Fraksi PKS berpendapat bahwa hasil pembahasan RUU HKPD juga tidak meyakinkan untuk mampu mengurangi ketimpangan wilayah. Hal tersebut disebabkan indikator ketimpangan tidak diakomodir dalam forma DAU. Beberapa faktor yang menjadi penyesuaian DAU adalah luas wilayah, kategori wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi. Sementara itu, faktor-faktor seperti ketimpangan wilayah, indeks Williamson, indeks ini, dan kepadatan penduduk, kami tidak menemukannya. Faktor tersebut sangat penting karena menjadi acuan untuk menentukan bagaimana ketimpangan muncul sebagai dampak dari pendapatan rendah, sehingga biaya penyediaan layanan publik tinggi dibandingkan daerah lain. Situasi yang demikian jamak terjadi di luar Jawa dan Bali. Hasil pembahasan RUU HKPD juga menetapkan acuan pengguna DAU berdasarkan kinerja layanan. Kategori yang digunakan berupa block grant dan kombinasi block grant dan specific grant, kinerja sedang dan rendah. Kategori tersebut diprediksi akan menyebabkan ketimpangan pelayanan di daerah karena starting point setiap daerah berbeda, apalagi daerah di luar Jawa. 7. Hasil pembahasan RUU HKPD juga berpotensi meningkatkan risiko utang negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah. Utang negara sudah meningkat signifikan karena pandemi COVID-19. Ketika opsi tersebut dibuka, maka utang negara berpotensi semakin meningkat. Sumber pembiayaan pembangunan dari obligasi daerah berpotensi memunculkan lonjakan utang daerah. Padahal kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena PAD yang rendah. Pada gilirannya, pembiayaan obligasi daerah akan menaikkan utang pemerintah secara keseluruhan. Naiknya utang pemerintah dan daerah akan semakin meningkatkan beban negara secara keseluruhan. Beban negara tersebut akan ditanggung oleh anak cucu kita ke depan. Kemampuan pemerintah pusat untuk bisa mengendalikan utang daerah masih menjadi pertanyaan. Ditambah lagi dengan tanggung jawab pemerintah pusat dalam pengelolaan utang pemerintah dan utang BUMN yang terus membengkak. Membuka celah pemerintah daerah untuk melakukan utang daerah, maka secara tidak langsung dapat menambah beban pemerintah pusat dalam bentuk setidaknya, namun tidak terbatas seperti dalam hal pengawasan, penilaian, dan evaluasi. Pemerintah pusat semestinya dapat memberikan alternatif untuk mendorong peningkatan PAD tidak melalui utang daerah. 8. Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU HKPD dapat mengurangi kewenangan daerah sebagai salah satu amanat penting dalam otonomi daerah.
Hal ini terlihat dari aturan yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengintervensi fiskal daerah meski dalam situasi krisis. Ketentuan ini menyebabkan daerah tidak bebas dalam mengelola fiskalnya, sehingga hilangnya semangat reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat memiliki 5 kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Maka selain 5 kewenangan tersebut adalah wewenang pemerintah daerah untuk mengelolanya, termasuk pemerintah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya. Sudah selayaknya pemerintah pusat untuk lebih memberikan ruang agar kebijakan pusat juga merupakan aspirasi dari daerah. Penyelarasan bagian akun standar untuk tujuan sistem informasi dan pelaporan keuangan negara dalam bentuk satu kesatuan RI perlu dilakukan. Tetapi RUU ini belum memperhatikan situasi dan kondisi wilayah seperti aksesibilitas internet, terutama bagi daerah yang berada di wilayah 3T, luar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Kemudian RUU ini juga belum memasukkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara komprehensif. 9. Hasil pembicaraan RUU KPD belum memberikan jaminan terhadap arah peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah spending better. Salah satu indikator tantangan selama ini adalah tingginya realisasi anggaran Pemda di akhir triwulan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kualitas belanja dan menyebabkan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pembahasan RUU KPD mengusulkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang saling terhubung real time sebagai upaya mempermudah monitoring dan evaluasi sulit tercapai karena ketimpangan infrastruktur antar daerah baik dari sisi teknologi informasi maupun sumber daya manusia. 10. Dampak signifikan beban fiskal ke depan ketika RUU KPD disahkan membuka ruang munculnya daerah-daerah pemekaran baru. Hal ini terlihat dari pasal 136, di mana Menteri mengalokasikan bagian dana TKD untuk daerah persiapan. Kondisi yang selama ini terjadi bahwa daerah-daerah pemekaran sulit memiliki kemandirian fiskal yang pada akhirnya akan menjadi beban negara. Pasal 136 sampai pasal 139. Daerah pemekaran berpengaruh langsung terhadap DAU, penyediaan DAK, bidang prasarana pemerintahan, dan pembangunan instansi vertikal. Dampak pemekaran daerah terhadap DAU adalah menurunnya alokasi real DAU bagi daerah lain yang tersebar secara proporsional kepada seluruh daerah di Indonesia karena bertambahnya jumlah daerah. Penurunan tersebut pada gilirannya dapat membebani APBN karena adanya kebijakan hold harmless sehingga dibutuhkan dana tambahan, dana penyeimbang atau dana penyesuaian. Alokasi DAK bidang sarana pemerintahan digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah pemekaran. Kegiatan diarahkan untuk pembangunan atau pelaksanaan gedung kantor pemerintahan daerah. Konstruksi selanjutnya terhadap keuangan negara adalah penambahan kantor-kantor vertikal untuk urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu pertahanan, keamanan, agama, kehakiman, dan keuangan. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembukaan kantor vertikal tersebut antara lain untuk kantor kepolisian, Kodim, kantor agama, pengadilan, kejaksaan, bea cukai, pajak, kantor pelayanan negara, badan pelayanan dan badan pusat statistik. 11. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa mekanisme top down dalam mekanisme perencanaan program daerah juga menjadi indikator sentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mekanisme top down tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang digagas dalam undang-undang. Dana alokasi khusus menjadi salah satu dana yang berperan dalam mendukung pembangunan di daerah. Selama ini DAK bersifat top down sehingga mismatch dengan kebutuhan daerah. Daerah hanya bisa mengakses menu-menu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu pengajuan dan pelaksanaan DAK sebaiknya muncul dari daerah. Pada RUU HKPD pasal 130 ini tergambar bahwa masih tingginya intervensi pemerintah pusat dalam proses perencanaan dan penggunaan DAK. 12. Mekanisme top down juga muncul dalam arah penggunaan dana desa. Padahal setiap desa memiliki karakteristik berbeda, sehingga mekanisme top down tidak bisa diimplementasikan secara penuh. Otonomi desa bermakna desa diberikan kebebasan menentukan alokasi dana desa untuk membangun kemandirian desa. Tidak berbeda dengan DAK. Dalam RUU HKPD juga memperlihatkan tingginya peran pemerintah pusat dalam menentukan penggunaan dana desa. Disebutkan pada pasal 134 ayat 3, pemerintah dapat menentukan penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
peraturan undang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Sedangkan di dalam bahasan otonomi desa perlu difahami 4 hal penting pada diktum-diktum yang tertuang dalam undang-undang bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kedua, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Di sini negara tidak hanya mengaku eksistensinya tapi juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Ketiga, dengan menggandungkan fungsi self-governing community, kesatuan masyarakat hukum, dengan local self-government diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Keempat, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa yang selanjutnya disebut otonomi desa sebagai otonomi yang asli, bulat, dan utuh. 13. Keberpihakan terhadap rakyat kecil dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan roda 2 dengan cc kecil di bawah 150 cc tidak diakomodasi. Sebagian besar kendaraan motor ber-cc rendah dimiliki oleh masyarakat bawah. Selain itu, kendaraan tersebut dijadikan moda untuk aktivitas mata pencaharian rakyat bawah. Artinya masyarakat banyak bergantung dari kendaraan bermotor roda 2. Pembebasan kewajiban atas pemilikan kendaraan bermotor ber-cc rendah akan meringankan beban hidup rakyat terlebih di masa pandemi. Pasal 7, 10, dan 12 DIM FPKS. Hal ini sangat penting sebagai kebijakan dengan semangat keadilan di tengah insentif pembebasan pajak untuk pembelian kendaraan roda 4 yang sedang diobrol pemerintah dan banyak insentif pajak untuk korporasi, pembahasan pajak badan jasa tertentu PBJT tenaga listrik, pajak air tanah, serta pajak burung walet. Diusulkan termasuk pengecualian objek pajak dari konsumsi tenaga listrik, penggunaan air tanah dan usaha sarang burung walet atau usaha ultramikro dan mikro. Pengurangan seminimal apapun beban pada pelaku usaha mikro dan ultramikro akan lebih berdampak pada sektor real karena pengaruhnya secara langsung dapat dinikmati baik pelaku usaha, konsumen akhir karena eliminasinya harga produk. 14. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa hasil pembahasan RUU HKPD belum memiliki visi yang bersifat forward looking. Hasil pembahasan RUU HKPD masih berkarakter sumber daya alam sentris. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya energi. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena komoditas-komoditas mentah semakin sulit mendapatkan pasar di pasar global. Berbagai perjanjian internasional memaksa Indonesia mengganti penggunaan sumber energi fosil ke sumber daya energi terbarukan. Tentu hal tersebut berdampak pada penurunan nilai dan kontribusi terhadap pendapatan negara dan DBH. Konsep DBH dari sektor primer harus digeser ke sektor sekunder dan tersier karena ekonomi Indonesia telah bergeser. Salah satu tren global adalah pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk itu, RUU seharusnya mengakomodasi hal tersebut termasuk dalam penilaian kinerja Pemda, baik di daerah penghasil maupun yang tidak menghasilkan sumber daya. 15. Dana Pemda diperbankan juga sangat besar, sehingga dana tersebut tidak berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingginya dana Pemda diperbankan sebabkan tidak jelasnya jadwal dana transfer ke daerah, sehingga eksekusi anggaran seringkali mundur. Banyaknya aturan-aturan teknis untuk merealisasikan anggaran sehingga energi Pemda terkuras untuk menyusun laporan. Persoalan ini juga belum terjawab dengan memadai dalam hasil pembahasan RUU HKPD. 16. Hasil pembahasan RUU HKPD secara umum belum sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip desentralisasi yang mengedepankan keadilan guna percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru Nusantara. Padahal seharusnya hasil pembahasan RUU HKPD yang lebih baik menjadi momentum sejarah untuk membangun dan memperkokoh NKRI dan rakyat bisa menikmati keadilan dan kesejahteraan serta mampu merealisasikan seluruh tujuan negara Republik Indonesia. Hadirin kami muliakan, dengan berbagai pertimbangan dan catatan di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah HKPD dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam rapat paripurna DPR RI. Demikian pendapat fraksi Partai Sejahtera disampaikan. Atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu mendengarkan, diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.